Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru tentang tokoh yang dipilih anak muda untuk menjadi presiden Indonesia. Ada 17 tokoh yang dijadikan pilihan dalam survei ini dan hasilnya nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meraup angka tertinggi. Anies Baswedan memperoleh suara sekitar 15,2%, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 13,7%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengantongi 10,2% suara, Sandiaga Uno 9,8%, dan kemudian disusul Prabowo Subianto 9,5%. Ada 12 nama lain yang muncul juga sebagai pilihan kalangan anak muda Indonesia, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Bambang Susetio, hingga Mahfud MD yang dijagokan bisa bertarung pada pemilihan presiden Indonesia pada 2024 mendatang. Survei ini dilakukan kepada lebih dari 206.000 responden dengan kisaran usia 17 hingga 21 tahun di seluruh wilayah di Indonesia. Mayoritas atau sekitar 65,4% anak muda cukup dan relatif sangat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo, termasuk saat pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Sekitar 35,7% responden muda juga menilai perkembangan demokrasi di Indonesia masih tetap sama. Selanjutnya ada 58,6% anak muda Indonesia menilai pembangunan ekonomi penting untuk dilanjutkan di Indonesia. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. 17 tokoh dipilih oleh anak muda menjadi calon presiden melalui survei yang digelar Lembaga Indikator Politik Indonesia. Hasilnya, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat perolehan angka tertinggi disusul Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Selanjutnya dari beberapa kali survei, nama-nama tersebut kerap muncul. Faktor apa saja yang menjadi penentu sehingga mereka lebih dikenal anak muda? Bagaimana kinerja mereka, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19? Dan untuk membahas hal itu telah bergabung bersama kami peneliti Indikator Politik Indonesia Adam Kamil dan juga Ketua DPP Partai Nasdem bidang pemilih pemula dan milenial Latifah Al-Ansori. Selamat siang Mas Adam dan juga Mbak Latifah. Siang. Halo, sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Saya sedang dari Bangka Belitung langsung live ke sana nih. Oke, saya mau ke Mas Adam dulu nih Mbak Latifah sebagai yang bikin survei nih. Mas Adam, kalau kita bicara mengenai Pilpres 2024, ini antara masih lama tapi nggak lama juga gitu kan. Ini relatif karena yang pemanasan juga banyak. Nggak dikasih survei aja, yang pemanasan banyak, yang ketahuan maunya juga udah jelas, apalagi dikasih trigger kayak begini gitu kan. Nah, dalam pemilih generasi muda ini atau anak muda, ada top 5 nih. Di antaranya ada Pak Anies, ada nama Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno dan juga Prabowo Subianto. Apa faktor-faktornya? Apakah sama atau mungkin ada faktor lain yang melatar belakangi hal itu? Oke, pertama saya mau koreksi dulu sedikit pengantar yang di depan tadi bahwa responden kita 600.000 sekian ya. Yang tepat itu 1.200 responden di survei melalui telepon. Kalau 600 ribuan itu adalah populasinya yang Terima kasih koreksinya Mas Adam. Gitu ya. Nah, kemudian memang di pilihan capres versi anak muda ini ada top 5 di mana Pak Anies, Gubernur DKI Jakarta itu dan Pak Ganjar berada di klaster 1 sekitar 13-15%. Kemudian juga di klaster 2 ada Kang Emil, ada Bang Sandi, ada Pak Prabowo sekitar 9-10%. Kemudian di klaster selanjutnya ada Mas AHY dan nama-nama lainnya kurang lebih itu masih di bawah 5%. Tapi ada sekitar 30%, 30-31% itu yang belum tahu siapa yang akan dipilih sebagai calon presiden jika Pilpres diadakan ketika survei. Nah, ini kemungkinan besar ada dua hal utama menurut saya yang paling penting, yaitu pertama, kemungkinan memang masih jauh pemilu Pilpres itu, sehingga isu-isu yang terkait dengan Pilpres juga masih belum jelas informasinya di kalangan publik. Nah, kemudian yang kedua adalah situasi stagnasi perekonomian akibat COVID kita saat ini, sehingga calon-calon itu
mungkin kesulitan mencari celah untuk peningkatan kredibilitas ketokohannya karena terkait pandemi ini dia agak sulit bergerak gitu. Meskipun semuanya adalah pejabat publik, 3 gubernur dan 2 orang menteri. Menurut saya itu. Oke, Mas Adam, ini untuk yang Jadi mereka masih sangat cair. Oke. Pastinya masih sangat cair, tapi untuk mereka yang memilih, ini karakteristiknya seperti apa? Apakah memang terpengaruh dari Pilpres sebelumnya atau ada faktor lain? Kalau dari Pilpres sebelumnya saya kira juga itu ada pergeseran ya saat ini. Karena Pilpres 2019 itu kalau berdasarkan survei terakhir kita di bulan Maret 2019 itu pasangan Prabowo Sandi hampir separuh di kelompok usia yang sama ya, 17 sampai 21 tahun. Nah, sekarang kalau kita gabungkan basis dukungan Pak Prabowo dan Bang Sandi hanya sekitar berapa tuh? 19 atau 18%. Hanya begitu. Itu artinya kan banyak sekali pergeseran yang terjadi pada basis pemilih Prabowo Sandi pada 2019 di kelompok umur yang sama. Meskipun saat ini ada 2 kategori usia yang baru. 17 dan 18 tahun. Yang 2019 itu kan belum memilih mereka itu. Ya. Oke. Saya mau ke Mbak Latifah. Mbak Latifah, Anda yang bertanggung jawab di Nasdem untuk mencari suara dari kalangan pemuda atau milenial ini. Ini melihat survei ini, bagaimana Anda menangkapnya? Sudah mulai ancang-ancangkah atau memang ancang-ancangnya sudah lama nih Mbak Latifah? Oke, bagi Partai Nasdem, kita akan melakukan konvensi calon presiden di tahun 2022. Jadi kalau kita melihat 5 nama top 5 ini, bahkan simulasi 17 nama ya, tentu kita sangat terbuka untuk 17 nama ini mengikuti konvensi calon presiden Partai Nasdem yang akan digelar sekitar akhir tahun 2022. Nah, ini justru kami malah senang ya, wah berarti ini nih calon-calon yang mau daftar. Dapat bocoran ya Mbak. Terima kasih indikator, gitu kan. Dan bahkan ini lebih secara spesifik lagi ke anak-anak muda ya, dan lebih spesifik lagi ke pemilih pemulanya ada. Jadi kita tahu karena nanti di tahun 2024 proyeksi pemilih pemula dan milenialnya itu sampai ke angka 58% berdasarkan data sensus BPS 2020 yang kita klitik-klitik gitu kan, ternyata tinggi sekali 58% ini. Sehingga survei yang dibikin sama indikator tentu sangat membantu kita melihat tren ke 2022, siapa sih yang anak-anak muda yang mayoritas pemilih ini bakalan suka. Seperti itu. Tentu kita sangat berharap ya siapapun yang anak muda pilih dan yang menjadi pemenang di 2024 adalah mereka yang membuat Indonesia semakin maju. Oke, kalau bicara Nasdem, saya mungkin dejavu ya di Pilkada serentak 2017. Nasdem itu bisa dikatakan menang banyak, Mbak Latifah. Calon yang diusungnya kebanyakan menang. Strategi yang sama akan dilakukan atau ada strategi baru seperti apa, Mbak Latifah? Nasdem adalah partai yang terdepan ya, dan kita selalu mengikuti tren dan syukurnya saya bergabung sebagai anak muda di Partai Nasdem adalah memiliki Ketua Umum Surya Paloh yang pemikirannya way forward ahead, sangat maju ke depan dan mementingkan bangsa, sehingga strategi yang beliau pilih dapat membuat Nasdem menang banyak seperti yang Kakak Cikal bilang, dan juga bisa menghasilkan kader-kader di daerah yang memang membangun wilayahnya. Nah, kalau mau tahu strateginya seperti apa, boleh mengadopsi seperti yang lama kalau mau kira-kira apa yang akan Nasdem lakukan, tapi lebih oke lagi kalau mengikuti tahapan-tahapan yang kita lakukan dengan konvensi calon presiden 2022 nanti. Oke, saya mau ke Mas Adam lagi. Mas Adam, ini dari 17 tokoh, rata-rata mereka memang saat ini menjabat sebagai pejabat publik ya, kecuali mungkin ada nama-nama seperti AHY, kemudian Gatot Nurmantio. Ini apakah ada faktor yang cukup kuat ketika mereka memang menjabat sebagai pejabat publik dan mungkin di luar pemerintahan? Perbedaan signifikannya apakah cukup terlihat di dalam pemilihan anak muda ini? Pemilihan tokohnya maksudnya? Halo, pemilihan tokohnya maksudnya dari 17 nama itu. Oke. Saya kira kalau itu kita lihat dari potensi-potensi
mereka untuk maju ke depannya ya. Kemudian jadi statement-statementnya di media massa seperti apa, apakah ada indikasi mereka itu berniat untuk maju, dan biasanya pun juga seperti itu kan yang kita alami, ketua-ketua partai misalnya kayak begitu, kemudian tokoh-tokoh partai yang kemungkinan ditonjolkan oleh partainya untuk pemilu yang akan datang, kemudian juga pejabat-pejabat publik yang cukup dikenal, apalagi misalkan seperti Pak Prabowo, Bang Sandi mantan Capres dan Cawapres 2019 itu pasti kita sertakan. Nah kemudian juga calon-calon dari gubernur, dari pejabat publik itu dari gubernur, seperti dulu Pak Jokowi pun dari gubernur gitu kan. Jadi itu tidak ada hal yang khusus dalam pemilihan nama-nama untuk kita uji cobakan di dalam survei gitu Mas Cikal. Oke, Mas Adam dan juga Mbak Latifah, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Last Talk.